Subhanallahi bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, Sigar Penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan di malam yang berbahagia ini, saudaraku ya, malam Senin, insyaallah dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membawa sebuah tema di sini, saudaraku ya, sesuai apa yang menjadi permintaan saudara-saudara kita dimanapun anda berada, khususnya daripada follower Sigar Penjalin, untuk membahas daripada ciri-ciri orang pilihan, saudaraku ya. Orang pilihan ini tentunya bukan masalah pilihan manusia, saudaraku ya, tapi pilihan Sang Sejati, Tuhan Yang Maha Esa, saudaraku ya. Namun sebelumnya kepada saudara-saudaraku yang baru bergabung, selamat bergabung, saudaraku ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, selalu sadar, saudaraku ya, akan kesejatian diri kita itu sendiri. Sesuai dengan tema malam hari ini adalah ciri-ciri orang pilihan. Nah, di sini saya mengutip daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perjalanan dari awal beliau terlahir sebagai seorang yatim, saudaraku ya. Seorang yatim yang mana perjalanan Rasulullah itu jika kita sandingkan dan gambarkan di dalam kehidupan kita di zaman modern sekarang, yang namanya anak yatim itu menyangkut daripada orang-orang pilihan, saudaraku ya. Nah, orang-orang pilihan itu adalah dia bagaikan seorang yatim, saudaraku ya. Dia hanya menganggap daripada kesejatian dirinya saja, dalam artian dia hanya berdiri sendiri, tidak memandang lagi akan masyarakat, akan apapun masalah kehidupannya, dia akan selalu berdiri sendiri, saudaraku ya. Dalam artian seperti itu, anak yatim itu tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai bapak, seperti itu, saudaraku ya. Nah, dalam artian untuk perjalanan kehidupan kita sekarang, orang yang sudah menjadi betul-betul menjadi orang pilihan adalah dia di dalam kehidupannya itu selalu menyendiri, saudaraku ya. Menyendiri bukan tidak dia bersosialisasi, saudaraku ya, tapi hakikat menyendirinya itu adalah masalah daripada keimanan ia. Keimanan ia hanya fokus kepada kesejatian dirinya saja. Kalau masalah kebaikan sosial itu terus ia jalankan, saudaraku, karena ia adalah merupakan cahaya dari yang perlu diterangkan. Nah, seperti itu daripada hakikat orang pilihan. Nah, ada saya tertarik kenapa kemarin-kemarin juga, saudaraku ya, saya mencoba untuk membahas tentang cek khodam atau bacaku ya. Nah, di dalam baca diri itu saya banyak sekali menemukan orang-orang pilihan, saudaraku ya, itu pilihan Allah, pilihan Tuhan, saudaraku ya. Sebanyak saudara-saudara kita itu yang masuk di live streaming ini betul-betul sebagai seorang pilihan, karena saya melihat daripada sandi-sandi yang ada di namanya, huruf-huruf dari namanya itu ada sandi-sandi yang terlihat sebagai seseorang yang pilihan, saudaraku ya. Nah, ketika seseorang yang memiliki nama ada huruf dal, kemudian ada huruf ro-nya, itu menandakan daripada sifat dari kehidupan orang-orang pilihan, orang-orang yang betul-betul diuji kesabarannya, diuji keyakinannya, panjang pengalamannya, lika-liku juga, saudaraku ya. Lika-liku penuh dengan ujian dan rintangan. Ketika memang orang pilihan itu, atau orang yang bisa dikatakan betul-betul lulus menjadi seorang pilihan, apapun
masalah di dalam kehidupannya, apapun rintangan di dalam kehidupannya, ia anggap sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja, saudaraku. Nah, itulah hakikat daripada orang-orang pilihan. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa yang namanya orang pilihan atau kekasih Allah itu tiada resah, tiada gelisah akan kehidupan ini. Apakah pahit, apakah manis, ia anggap dan kembalikan semuanya kepada Sang Sejati ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah hakikatnya dari seorang pilihan, saudaraku ya. Kalau dari sisi lingkungan, memang orang-orang pilihan itu selalu dikucilkan, saudaraku ya. Selalu dikecaci maki, selalu dianggap sesat, selalu dianggap tidak bersosialisasi. Meskipun dari lingkungan kecil, lingkungan keluarganya juga sangat betul-betul berbeda, saudaraku ya, dari orang pilihan itu. Ketika kita ingin tahu apakah kita ataupun yang ingin kita ketahui adalah orang pilihan atau kekasih Allah, kita lihat dari bagaimana cara dia hidup. Ketika banyak yang tidak menyukai, ketika banyak yang membenci, ketika banyak yang tidak, istilahnya tidak mau berteman sama dia, saudaraku ya. Nah, itu adalah bentuk daripada salah satu ciri orang-orang pilihan, saudaraku. Nah, begitulah hakikatnya bagaimana cara Tuhan untuk betul-betul membentuk jati diri seseorang melalui cacian, hinaan, kemudian kebencian-kebencian yang muncul daripada sesamanya, saudaraku ya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Ada memang yang tidak tahu dirinya sebagai seorang pilihan, saudaraku ya. Ada memang saudara-saudara kita yang tidak tahu apakah dia seorang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang ketika seseorang betul-betul mampu melawan daripada istilahnya ujian-ujian dan rintangan-rintangan, ia ridhokan ujian dan rintangan, kembalikan semuanya ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, maka otomatis ia dikatakan lulus akan ujian-ujian tersebut, saudaraku. Untuk itu janganlah untuk berkecil hati kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ketika Anda dikucilkan, dihinakan, kemudian Anda merasa sendiri, Anda itu sedang berusaha sebenarnya. Hakikat daripada jati diri Anda itu sedang berusaha untuk masuk ke dalam jati diri teman-teman, saudaraku ya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Nanti saya ingin membuka untuk kita bisa ngobrol juga, saudaraku ya, tentang orang pilihan di sini. Tapi yang ingin saya bicarakan juga di sini adalah mengenai ciri-ciri khususnya sebenarnya, saudaraku ya. Intinya ketika ada huruf dal dan ro, ada huruf hijaiyah dal dan ro di dalam nama seseorang, ia termasuk daripada orang pilihan dan ia sangat memiliki yang namanya jiwa tua, saudaraku ya. Meskipun ia tergolong kecil, tapi kebanyakan orang pilihan dia tahu dirinya sebagai seorang pilihan itu di antara umur dari umur 30 sampai 40 tahun, saudaraku ya. Ketika memang sedang berada di bawah 30 tahun, ia akan merasa terjebak di dalam keadaan-keadaan pahitnya itu. Tetapi ketika umur 30 tahun ke atas sampai 40 tahun umurnya seorang pilihan itu, dia akan sedikit demi sedikit akan tahu hakikat dari kesejatian dirinya, saudaraku ya. Meskipun ia tidak belajar, meskipun ia tidak berguru kepada orang lain, kepada mursyid misalkan, tapi ia secara tidak sadar ia akan tahu dan ia akan kembalikan kepada hakikatnya. Dalam artian titik jenuh dari seseorang yang betul-betul diuji oleh Tuhan itu ada di umur 30 sampai 40 tahun, saudaraku. Ketika memang sudah berada di titik jenuh, maka di sanalah titik di mana seseorang akan betul-betul tahu siapa daripada kesejatian dirinya itu. Nah, saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Jadi di dalam kehidupan ini tentunya kita harus meyakini, saudaraku ya, bahwa kehidupan ini, yang namanya kehidupan di dunia ini adalah sesuatu yang sebenarnya kehidupan kita di sini, saudaraku ya, adalah sesuatu sebenarnya yang hakikatnya merupakan hadiah
atau bentuk kehidupan kita zaman lampau, saudaraku ya, sebelum hidup kita yang sekarang. Tadi di saat saya termenung terdiam, saudaraku, ada sebuah bisikan di dalam hati saya yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari alam rahim, katanya. Alam lauhul mahfuz kalau dalam bahasa Islamnya, saudaraku, dalam bahasa kitabnya, atau alam lahir. Sesungguhnya dia akan kembali ke alam lahir. Nah, seperti itu, saudaraku ya. Nah, orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang betul-betul dalam artian berjiwa tua, saudaraku ya, berjiwa tua. Meskipun umurnya masih di antara 20 sampai 40 tahun, betul-betul ia sudah menjiwai daripada kesejatian dirinya itu. Tapi puncak daripada orang yang betul-betul menjadi seorang pilihan sang sejati itu, saudaraku, ada di umur 40 tahun. Yang mana umur 40 tahun ini kita ambil dari perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul, saudaraku ya. Nah, yang menjadi makna ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, di mana Rasulullah itu sudah mencapai daripada puncak kesejatiannya. Puncak kesejatian yang begitu tinggi, yang mana dia sudah tiada bercerai dengan sang sejati itu, saudaraku ya. Itulah Rasulullah. Ketika seseorang sudah berada di makom Rasulullah rasa Allah, nah berada di dalam rasa yang tiada bercerai, dan ia akan menjadi Ahmad tanpa mim, saudaraku, dalam artian ahad, menyatu tanpa bercerai dengan kesejatiannya, dalam artian sudah tiada lahir dan sudah tiada batin, tapi ia musnah sirna dalam rupa dan rasa, tetapi dia bermuara dalam rasa atau kesejatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah hakikat daripada seorang yang betul-betul menjadi kekasih Allah, saudaraku ya. Kita tercipta untuk yang sekarang berada di wadah yang disebut wadah manusia, saudaraku, wadah insan. Tidak tahu dahulu apakah kita sedang berada di wadah yang namanya hewan atau tumbuhan, tapi bersyukur ketika kita berada pada wadah yang disebut daripada insan kamil mukammil ya. Nah, itu kita harus berusaha untuk bagaimana cara menjadi kekasih Allah, supaya kehidupan kelak yang berikutnya ketika kita mati dan kembali ke alam rahim lagi, maka wadah kita akan lebih sempurna, saudaraku ya, lebih sempurna, kemudian penuh dengan kesempurnaan sebagai yang disebut daripada sebagai junjungan di dalam kesejatian diri kita, saudaraku ya. Dalam hakikatnya begini, ketika kita betul-betul meyakini, mengimani Allah dan Rasulullah, tentu yang menjadi poin fokus kita adalah bagaimana cara kita harus menjadi hakikat dari Allah dan Rasulullah. Nah, seperti itu bahasanya, saudaraku ya. Jadi kita tidak akan terjebak sama proses-proses yang disebut daripada fanatisme ibadah itu sendiri. Nah, itu adalah poin daripada orang-orang pilihan. Dia tidak akan masuk di dalam kelompok-kelompok yang 73 itu, saudaraku ya. Ia tidak berada di dalam kelompok yang 73 itu. Sekali lagi, orang pilihan itu tidak akan pernah berada pada kelompok yang 73 itu atau golongan yang 73 itu. Tapi ia keluar, saudaraku ya. Yang 73 itu hanya mengklaim dirinya bahwa ialah yang menjadi sosok yang terselamatkan. Tetapi sesungguhnya orang pilihan itu atau yang menjadi kekasih Allah itu tidak berada di antara 73 kelompok itu, saudaraku ya. Saudaraku sigara penjalin rahimakumullah. Jadi yang namanya orang pilihan itu harus berani berbeda, sesuai yang saya tampilkan di VT TikTok saya tadi. Semakin kita menjadi diri sendiri, maka semakin pula kita akan berbeda dari orang lain. Nah, seperti itu hakikatnya, saudaraku. Kita akan betul-betul berbeda, tapi hakikatnya kita sedang berada di dalam sebuah kesejatian. Hanya saja orang lain memandang kita itu buruk, saudaraku, karena ia memandang dengan mata zahirnya, bukan memandang dengan mata batinnya, saudaraku. Jadi kita harus bisa mampu memandang dengan mata hakikatnya, mata yang tunggal esa itu, yaitu mata batin kita.
baru kita bisa masuk kepada yang namanya frekuensi, satu vibrasi. Nah, seperti itu hakikatnya saudaraku. Tapi yang paling utama di sini yang menjadi ciri-ciri yang sangat dominan sebagai seorang pilihan itu di dalam kehidupannya atau di dalam namanya saudaraku ya, ada nama yang menjadi kunci di dalam namanya itu ada huruf hijaiyah, ada dal sama ro saudaraku ya. Ketika seorang atau Anda di dalam nama Anda ada huruf dal sama ro, maka itulah bentuk daripada salah satu ciri Anda itu adalah seorang pilihan saudaraku ya, seorang pilihan Allah. Tapi itu adalah dal sama ro, itu adalah kata kunci. Nah, di sana kita bisa melihat begitu panjang perjalanan orang yang bernama dal sama ro. Misalkan ada nama Muhammad, kemudian Darsiyah, kemudian banyak lagi saudaraku ya, yang sesuai apa yang saya katakan di live streaming sebelumnya saudaraku ya. Ada yang memang berasal dari khodam, yang berasal dari alam, ada yang berasal dari leluhur. Yang menjadi poin saya di sana adalah ketika nama Anda ada sandi khodam yang berasal dari alam, maka fokus daripada kehidupan Anda ada pada hal yang sifatnya zahir saja saudaraku ya. Dan ketika seseorang ada sandi yang memang berasal dari titisan leluhur, maka Anda itu adalah sosok yang bisa dikatakan spiritual saudaraku ya, spiritual yang mampu menembus daripada batin Anda itu sendiri. Nah, seperti itu hakikatnya saudaraku. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang baru bergabung. Waalaikumsalam semuanya saudaraku. Saya berharap kita semua yang masuk di dalam live streaming ini sadar saudaraku ya, sadar, kemudian yakin kepada diri kita sendiri, yakin kepada kesejatian diri kita saudaraku, bahwa sesungguhnya kita semua manusia ini sama. Yang membedakan adalah pandangan manusia yang hanya memandang dengan akal dan mata batinnya saudaraku ya. Semua kita sama, apapun rasnya, sukunya, agamanya, semua yang berwadah yang disebut daripada manusia itu adalah sama. Selebihnya itu adalah semua makhluk, semua ciptaan itu sama saudaraku ya. Nah, ada saudara kita di sini yang bertanya, ciri orang yang didampingi leluhur itu apa, dan saya apakah termasuk itu? Salah satu ciri yang mencolok saudaraku ya, yang didampingi leluhur itu, yang pertama itu dari sisi nama saudaraku ya. Dari sisi nama, ketika namanya disandingkan dengan huruf hijaiyah, dengan huruf yang disebut huruf biasa, huruf Indonesia saudaraku ya, ia memiliki nama ada huruf dal sama huruf ro saudaraku. Nah, itu adalah bentuk daripada ciri khusus yang tampak sekali dari sandi nama itu. Itu adalah ciri khusus orang yang didampingi leluhur atau titisan leluhur saudaraku. Karena fokus dari titisan leluhur yang sering saya baca di live streaming tentang baca diri saudaraku ya, yang memang berasal dari khodam leluhur yang saya sering sebut itu, memang ia berasal dari titisan leluhur atau jiwa tua saudaraku. Jiwanya sudah tua yang mengalami reinkarnasi dan inkarnasi berulang-ulang saudaraku ya, untuk daripada menyelesaikan karma-karma yang telah dijalankan di dalam kehidupannya dulu saudaraku ya. Yang menjadi ciri mencoloknya itu ada huruf dal sama huruf ro saudaraku ya di dalam nama Anda. Itu adalah sandi yang memang pernah bukan saya pelajari, tapi saya mendapatkan dari sesuatu yang bisa dikatakan langsung saudaraku ya. Huruf hijaiyah alif sampai ya itu melambangkan daripada asma, kemudian sifat, kemudian af'al daripada diri Tuhan dan diri makhluk itu saudaraku ya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah,
Misalkan apalagi ada pertemuan daripada huruf dal sama ro, itu betul-betul jiwanya sangat tua, saudaraku ya. Seperti Muhammad Quraisy. Nah, Muhammad Quraisy ada nama daripada Anda, itu termasuk daripada titisan leluhur, saudaraku ya. Beda memang titisan leluhur sama keturunan leluhur, saudaraku ya. Kalau titisan leluhur itu adalah bentuk reinkarnasi jiwa yang ditaruh di dalam wadah Anda, saudaraku ya. Kenapa Anda lupa dengan kehidupan Anda dari dulu? Karena piranti yang disebut daripada akal fikiran itu sudah diganti dengan wadah yang berbeda. Tetapi bagaimana cara untuk kita mengingat daripada kehidupan kita zaman lampau atau zaman sebelum kita ada ini, saudaraku ya. Ketika kita masuk ke dalam jati diri kita, saudaraku ya, kita akan digambarkan nanti. Ketika kita betul-betul menjadi diri sendiri, kita akan digambarkan bagaimana kehidupan kita. Kita akan bisa melakukan teleportasi kalau dalam bahasa. Kita kembali ke masa lalu dengan cara apa? Dengan cara kita masuk ke dalam diri kita, saudaraku ya. Nah, seperti itu hakikatnya. Kita tahu jati diri kita tahu sandi-sandi yang ada di dalam diri kita. Kita masuk di dalam ruangan itu. Insya Allah perjalanan kehidupan kita akan betul-betul mulus, saudaraku ya. Akan betul-betul penuh dengan keberlimpahan. Dan kelak kita setelah meninggal dunia saat ini dan kita kembali kepada yang namanya rahim, alam lauhul mahfuz, alam lauhul mahfuz ya kalau dalam bahasa Islamnya, saudaraku ya, dalam bahasa kitabnya. Kalau saya bahasakan alam lahir ya, maka di sana kita akan mencari wadah-wadah baru yang lebih sempurna lagi, saudaraku ya. Tetapi bagi orang yang tidak mau mengenal diri, hanya menjebak diri kepada hal-hal yang sifatnya zahiriah, maka kelak di dalam kehidupan berikutnya akan mencari wadah-wadah yang jauh lebih tidak sempurna dari kehidupannya yang sekarang. Nah, seperti itu dari bahasa yang pernah saya disampaikan oleh mursyid batiniah yang ada di dalam diri saya, saudaraku ya. Nah, seperti kita ambil contoh juga dari nama saudara kita ini, Nova Andriani. Nah, dari Nova Andriani ini, apalagi pertemuan dal sama ro yang mengatakan bahwa ini memiliki perjalanan panjang yang pahit juga, saudaraku ya. Saya berani katakan kalau Andriani ini banyak, bisa dikatakan banyak yang membenci, saudaraku ya. Perjalanannya panjang, pengalamannya juga panjang, kemudian kehidupannya pahit, saudaraku ya. Itu memang bagaimana seorang titisan leluhur itu harus diuji. Orang-orang pilihan itu harus betul-betul dienolkan. Bagaimana ia bisa bangkit kesadarannya ketika dia tidak dienolkan? Nah, seperti itu. Titisan leluhur itu tidak hidup dalam keadaan yang manis-manis, saudaraku ya. Tapi ia hidup dalam keadaan yang betul-betul seperti para contoh dari nabi-nabi kita, saudaraku ya. Kita ambil contoh di dalam nabi kita, terlahir sebagai yatim, kemudian dari keluarganya banyak yang membenci. Nah, itulah hakikatnya, saudaraku, kita ketika kita kembalikan kepada diri kita, saudaraku. Seperti Ruhaida Abdul Samad juga ini termasuk daripada titisan leluhur. Nah, di sini yang menjadi tujuan saya di sini, saudaraku, untuk membuka ciri-ciri orang pilihan supaya kita sadar diri, siapa diri kita sebenarnya, saudaraku ya. Apapun jenis kehidupan kita, apapun masalah-masalah di dalam kehidupan kita, yang menjadi tugas kita sebagai titisan leluhur adalah kembalikan, jangan resah dan jangan risau terhadap kehidupan dunia ini, saudaraku. Nah, seperti itu hakikatnya. Ketika memang kita bisa membantu sesama kita, ya bantu, saudaraku ya. Tapi hakikatnya kehidupan yang namanya leluhur, titisan leluhur atau orang pilihan ini betul-betul sangat pahit, saudaraku. Bukan saya berbicara, tapi ya bisa dikatakan seperti itulah dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang saya temui ketika ia bercerita mengenai perjalanan hidupnya yang begitu pahit, ujian dan masalahnya bertubi-tubi. Tapi ia terjebak di dalam masalah dan ujiannya tersebut. Nah, bagaimana cara supaya yang menjadi tugas yang betul-betul sudah terpilih, saudaraku ya, untuk menyadarkan, untuk membangunkan kembali daripada teman-teman yang memang ada sandi-sandi leluhurnya, saudaraku ya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Nah, seperti itu hakikatnya. Seperti teman kita Riko Mandini ya, sangat
pahit kehidupannya dari nama Riko Mandini ini, saudaraku. Saya berani katakan itu keras kehidupannya, saudaraku. Tapi di saat memang ia sadar akan kehidupan itu dan kembalikan hakikatnya semua kehidupan itu kepada Sang Pencipta, nah itulah bentuk ia akan menjadi seorang pilihan yang betul-betul sudah mencapai titik puncaknya, saudaraku. Dia akan tahu diri nanti, saudaraku. Ia akan sadar diri. Nah seperti itu, saudaraku. Seperti Romi Syekh juga termasuk, saudaraku, ya. Kemudian banyak juga, saudaraku, ya, luar biasa memang dari sisi perjalanan kehidupan ini, saudaraku. Memang apalagi kalau ada kemarin ada saudara kita yang saya temui, saudaraku, ya, bercerita tentang keluarganya yang membencinya, saudaraku, ya. Sampai-sampai ia mau dikeluarkan dari kakak, saudaraku. Saking karena dia dianggap sangat tidak bermanfaat, ya, di keluarganya, saudaraku, ya. Ia sedikit bercerita pengalaman pribadinya, saudaraku, kepada saya. Sampai-sampai bagaimana ya kalau bahasanya, saudaraku, ya. Dia hampir bunuh diri, ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Saking tidak ada yang betul-betul, dia hanya menyendiri, mandiri, saudaraku. Tidak ada siapa-siapa yang melindungi dia, tidak ada yang dia harapkan, dan tidak ada yang mengharapkan dia, saudaraku. Tapi yang menjadi anehnya, syukur, ya, alhamdulillah, ketika saya membicarakan kepada dia, kasih tahu kepada dia, Anda itu termasuk jiwa tua, saudaraku, saya bilang. Dan alhamdulillah dengan perjalanan sebuah piranti kata-kata, saudaraku, ya, alhamdulillah ia sekarang mulai sadar, saudaraku, ya. Mulai sadar, kemudian ia coba untuk menjadi dirinya sendiri. Sekarang dia tidak terjebak lagi ke dalam masalah-masalahnya itu, saudaraku. Syukur alhamdulillah. Banyak juga pengalaman-pengalaman yang memang, ya, perjalanan, termasuk juga perjalanan pribadi, saudaraku, ya. Nah itu adalah bentuk dari perjalanan seorang pilihan, saudaraku. Memang pahit, saudaraku. Untuk si Gita Boy, apalagi ini manusia bumi Muhammad Lutfi, ya, luar biasa ini saudara kita. Meskipun ia berasal dari Karawang, tapi ia terasa ada di dekat saya, saudaraku, ya. Ya memang ia sedang berada di depan HP saat ini. Amalan untuk agar disukai cewek. Masalah disukai cewek, Anda itu termasuk jika banyak uang, saudaraku, ya. Segita Boy, banyak uang, banyak yang suka sama Segita Boy, ya. Nah, kenapa menjadi pilihan? Ada memang pilihan yang tidak lulus, saudaraku, ya. Kenapa ia tidak lulus? Ia sudah ada sandi dari namanya bahwa ia adalah seorang pilihan. Tetapi kenapa ia tidak bisa lulus? Ketika memang ia sudah melewati umur dalam arti 40 tahun ke atas, tetapi dia masih terjebak di dalam ujian-ujian dan masalah-masalahnya itu. Ia sering mengeluh dengan ujiannya. Dia tidak bisa kembalikan, dia tidak bisa ikhlas terhadap ujiannya. Ia tidak akan bisa lulus, saudaraku. Ia tidak akan bisa lulus sampai kehidupannya itu, sampai istilahnya berulang kembali. Dia akan, intinya seperti itu, saudaraku, ya. Tapi syukur juga ada memang saudara-saudara kita yang di dalam awal perjalanan kehidupannya masih bayi, saudaraku, ya. Ia sudah digembleng dengan kehidupannya, saudaraku, ya. Ada yang waktu bayi sakit-sakitan, kemudian ada yang sudah dianggap mati juga ada dari cerita teman-teman, saudaraku, ya. Ada yang sudah diganti namanya juga. Nah itu adalah awal perjalanan yang betul-betul cepat, ya, kebangkitannya langsung, saudaraku, ya. Nah dari itu orang pilihan, ya. Nah sampai kapan pahitnya? Saudaraku, ya.
sampai Anda bisa ikhlas menjalani kepahitan-kepahitan itu, saudaraku ya, sampai melepas, sampai terbebas akan kepahitan-kepahitan itu. Meskipun Anda pahit perjalanan kehidupan Anda, tapi Anda merasakan itu adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah bentuk Anda sudah mau masuk ke dalam kesejatian Anda sendiri, saudaraku. Anda akan mengerti bahwa Anda seorang pilihan, seperti itu, saudaraku. Nah, itu fungsinya kenapa kita harus tahu siapa diri kita, saudaraku ya. Nah, memang man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ketika kita sudah tahu diri kita adalah seorang pilihan, maka sesungguhnya kita akan tahu sejatinya Tuhan itu seperti apa. Bukan hanya sekedar kita hanya omong kosong bersahadat, saudaraku ya, syahadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, bukan hakikatnya seperti itu. Itu hanya kita mendapatkan daripada hakikat omongannya saja atau bahasanya saja, saudaraku. Tapi kita tidak akan mendapatkan daripada intisari terdalam daripada syahadat itu. Begitu juga sholat, puasa, zakat, haji. Ketika kita hanya mengerjakan syariatnya saja, atau ya istilahnya syariatnya saja, sholat, syariat puasa, syariat zakat, syariat haji, tanpa kita tahu daripada makna yang terdalam dari perintah-perintah itu, saudaraku ya, otomatis kita hanya terjebak di dalam sebuah ilmu rutinitas saja, saudaraku. Kita tidak terjebak di dalam istilahnya, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kesejatian diri kita itu, saudaraku ya. Untuk Muhammad Lutfi, sudah jelas nama Anda, saudaraku ya, Muhammad Lutfi, ada mim, apalagi ada namanya nama Muhammad ya, saudaraku ya. Ketika seseorang memiliki nama Muhammad, itu bagaimana? Muhammad itu kan zahir, saudaraku ya. Muhammad itu nama zahir. Ahmad itu adalah nama batin. Ahad itu adalah lebih daripada ilmu yang terdalam, saudaraku ya, di antara lahir dan batin. Nah, itu hakikat dari seseorang yang bernama Muhammad. Ketika betul-betul kita mengkaji hakikat dari nama Muhammad, sandi dari nama Muhammad itu betul-betul dalam, saudaraku ya. Betul-betul dalam, dari nama mim, hak, mim, dal, itu sangat dalam, saudaraku ya, ketika kita betul-betul mengkaji daripada nama Muhammad itu. Apalagi kalau didasari dengan Lutfi. Nah, Lutfi itu ya orangnya tidak senang diatur, kemudian ya mandiri orangnya, saudaraku ya. Orangnya sulit ditebak juga ketika ada huruf lam. Ketika kita jabarkan memang nama ya, ketika sandingkan dengan huruf hijaiyah memiliki makna yang luar biasa, saudaraku ya. Ada sebuah makna di balik layar nama Anda secara zahir. Nah, itu hakikatnya, saudaraku. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, tentang ciri-ciri orang pilihan ini, saudaraku ya. Kalau nama Lutfi, lam, ta, fa, saudaraku ya, lam itu melambangkan daripada sifat kehidupan yang bisa dikatakan sulit ditebak, saudaraku ya. Seperti contoh daripada nama Allah. Allah itu apa sih? Kita kan nggak tahu. Karena itu, nah seperti itu juga nama. Ketika ada huruf lam, orangnya pasti sulit ditebak, saudaraku ya. Pikirannya sulit ditebak. Nah, seperti itu, saudaraku. Tapi saya bisa menebak ya, karena saya sudah tahu hakikat daripada sebuah asma yang ada di nama Anda, saudaraku ya. Mohon maaf. Dari nama Lutfi, keinginan, kecerdasannya itu tersimpan rapi di dalam kesejatian dirinya, itu nama Lutfi, saudaraku ya. Lam, tak itu menandakan daripada sifat keinginan, sifat hasrat juga, saudaraku ya. Kalau dari sisi hasrat, Muhammad Lutfi ini termasuk memiliki nafsu yang kuat, saudaraku juga ya, kalau dari sisi kehidupan zahirnya. Dan fi itu menandakan daripada sifat gaya dia berpikir, saudaraku ya, sifat kecerdasan, saudaraku ya. Seperti itu hakikatnya. Kalau Herman Syah di sini, saudaraku ya, untuk membaca daripada Herman Syah ini, mohon maaf, saudaraku ya, Anda itu termasuk
pilihan juga saudaraku ya, pilihan juga, tetapi secara syariatnya dari nama Hermansyah ini termasuk laki-laki yang bisa dikatakan patuh terhadap syariat saudaraku ya, patuh terhadap syariat agama juga dari nama Hermansyah, termasuk orangnya jujur, tanggung jawab. Tapi itu hakikatnya dari apa yang terdalam dari syahadat saudaraku ya. Syahadat itu menjurus kepada lisan kita, bagaimana cara kita berbuat jujur kepada diri kita sendiri, bohong pada diri kita sendiri. Kemudian sholat itu perbuatan kita, menyangkut dari perbuatan kita harus secara tumakminah, harus secara kebenaran-kebenaran yang hakiki. Puasa kita setelah kita betul-betul jujur di dalam perkataan kita, di dalam syahadat kita, kemudian kita melakukan perbuatan di muka bumi ini sesuai dengan tumakninah, sesuai dengan hukum saudaraku ya, hukum akli dan hukum nakli, hukum syariat dan hukum hakikat, otomatis kita akan kembali suci. Dalam arti puasa ya, puasa kita akan kembali suci. Kemudian masalah zakat, bagaimana cara kita bersosialisasi kepada sesama, itu adalah bentuk daripada praktik kita ibadah saudaraku ya. Bukan hanya mengerjakan syariatnya saja seperti berpuasa, lapar-laparan, bukan seperti itu. Tapi bagaimana cara kita masuk ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri sehingga kita tahu kita bisa membersihkan, mensucikan diri kita sendiri. Seperti itu hakikatnya saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil contoh juga dari nama kita, dari nama Muhammad Haris Nu'man ya saudaraku ya. Termasuk ada huruf dal sama ada huruf ro tapi terpisah saudaraku ya. Yang mana kalau dalam kehidupan spiritual Anda ini memang agak sulit ya saudaraku ya. Anda itu masih terjebak di dalam sebuah masalah-masalah kehidupan, ujian-ujian itu saudaraku ya. Sangat sulit untuk keluar dari sana, sangat sulit untuk bebas saudaraku ya. Tapi Anda juga termasuk orang yang betul-betul istilahnya sangat syariat lah saudaraku ya, sangat bagus di dalam syariat juga dari Muhammad Haris Nu'man. Orangnya tanggung jawab, jujur juga, tegas orangnya sama hal yang sifatnya positif saudaraku ya. Tapi untuk Muhammad Haris Nu'man, saya tekankan di sini saudaraku, dari nama Muhammad ini saudaraku ya, bagaimana Anda masuk, Anda itu termasuk orang pilihan. Bagaimana dari nama Muhammad ini Anda masuk ke dalam nama Ahmad sehingga nanti Anda bisa menghilangkan mim menjadi ahad saudaraku ya. Menjadi ahad ketika Anda memang sudah menyatu dengan alam kesejatian Anda, itu baru sudah bisa dikatakan di dalam kehidupan Anda itu termasuk orang pilihan saudaraku ya. Tapi yang menjadi kuncinya orang pilihan itu saudaraku, orang pilihan itu ada yang gagal, ada yang berhasil saudaraku ya. Tergantung bagaimana ia menyikapi ujian-ujian di dalam kehidupannya saudaraku ya. Memang kalau dalam bahasanya sulit diceritakan saudaraku mengenai orang pilihan atau orang-orang yang betul ditunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk sebagai penyeimbang di antara 99 dari 100 orang saudaraku ya. Bahwa orang pilihan itu yang menjadi cirinya lagi adalah ia berada di antara satu, ia pasti berbeda di antara satu dari 100 orang saudaraku. Ia akan menjadi satu di antara 100 orang. Nah satunya dia itu adalah sebagai payung saudaraku ya, sebagai payung. Tetapi yang satu itu adalah sebagai bentuk cacian dari yang 99 itu saudaraku ya. Ia tidak akan bisa menyatu dengan yang 99 itu, karena hakikatnya ia adalah satu di antara 99. Itulah makna daripada orang pilihan saudaraku ya. Dia akan sebagai payung. Tapi ketika memang yang menjadi ciri apakah orang pilihan itu atau Anda sendiri sebagai orang pilihan ada di
lingkungan Anda, saudaraku ya. Anda bisa melihat ciri-cirinya, saudaraku ya. Ketika kampung Anda, desa Anda, kemudian daerah Anda aman, damai, tidak ada masalah, tidak ada pertikaian di antara sesama, berarti di antara seluruh isi desa itu ada satu yang menjadi payung di sana, ada satu yang menjadi cahaya, saudaraku ya. Itulah simbol dari bentuk yin dan yang kalau di dalam Cina, saudaraku ya. Ada titik cahaya di dalam sebuah kegelapan. Nah, itu adalah orang pilihan di sana, saudaraku ya. Ada titik cahaya di dalam lingkup kegelapan. Nah, itulah orang yang pilihan itu, saudaraku ya. Dia berada satu di antara 9 orang, ia berada satu di antara 99 orang, ia berada satu di antara 999 orang, ia berada satu di antara. Nah, seperti itu, saudaraku ya. Itulah kunci dari makna orang pilihan, saudaraku ya. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Saya orang Lombok, Kang. Saya asli orang Lombok di sini ya. Apalagi kalau Hamka Adiputra ini juga termasuk ya. Yang penting perjalanan Anda dari nama Anda ada huruf dal sama ro, saudaraku. Anda itu termasuk orang pilihan. Tetapi nanti apakah Anda itu akan lulus atau tidak sama ujian-ujian itu, saudaraku ya. Ketika Anda lulus, maka Anda akan betul-betul menjadi cahaya di antara kegelapan. Nah, seperti itu hakikatnya, saudaraku ya. Kemudian adapun ciri seorang pilihan, apa ketika Anda merasakan sesuatu yang disebut pengalaman Anda panjang, saudaraku ya. Kalau dari sisi pekerjaan secara lahiriah saja, pekerjaan sering berubah-ubah, tidak tentu arah kehidupan Anda itu merasa tidak berguna juga di dunia, itu termasuk ciri-cirinya juga, saudaraku ya. Tidak berguna, kemudian tidak, intinya panjang ceritanya, saudaraku, kalau kita bahas orang pilihan ini, saudaraku ya. Subhanallah. Yang penting lihat dari nama Anda dulu, saudaraku ya. Ada huruf dal, ada huruf ro. Apalagi ketika huruf dal sama ro itu bertemu, saudaraku ya. Itu betul-betul pahit kehidupan Anda, saudaraku. Saya berani katakan seperti itu, panjang perjalanan Anda. Intinya kita masalah gagal atau tidak, saudaraku ya, yang menjadi titik daripada seseorang gagal atau tidak itu, saudaraku, yang pertama dari umurnya, saudaraku ya. Ketika umurnya itu sudah melebihi daripada 40 tahun lah, saudaraku ya, ia masih belum ikhlas, ia masih belum sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan, saudaraku. Ia belum masuk ke dalam dirinya. Ia masih terjebak di dalam kegagalan, kemudian masalah-masalah ujian hidupnya itu. Ia termasuk orang yang gagal menjadi orang pilihan, saudaraku ya. Itu yang menjadi sandinya ketika 40 tahun umurnya, saudaraku ya. Itu yang menentukan apakah gagal atau tidak, saudaraku. Tapi ketika masih di bawah 30 tahun, Anda itu sudah mampu mengenal jati dirinya, sudah mampu berhasil untuk mengembalikan semua masalah-masalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anda itu termasuk orang yang berhasil. Anda itu cahaya di antara kegelapan. Seperti itu hakikatnya, saudaraku. Untuk Wawan Setiawan di sini, saudaraku ya, untuk Wawan Setiawan, saya melihat Anda itu memiliki sifat ada malas-malasnya, saudaraku ya. Yang namanya Wawan orangnya santai, slow, saudaraku ya. Intinya semua manusia ini adalah pilihan hakikatnya, saudaraku ya. Tetapi ada sandi-sandi tertentu, saudaraku ya, betul-betul dari nama, saudaraku ya, dari nama pertama, kemudian dari kehidupannya, saudaraku ya. Dari Wawan Setiawan ini memang berasal dari jiwa muda, saudaraku ya, jiwa yang terbarukan. Bagaimana Wawan Setiawan ini mampu untuk, memang kehidupannya untuk Wawan Setiawan saat ini baik-baik saja, tidak terlalu buruk, saudaraku ya. Orangnya santai-santai saja di dalam menjalani kehidupan. Karena saya melihat di kehidupan yang sebelumnya, Wawan ini termasuk ya orang pilihan juga. Karena ia sudah menyempurnakan dirinya dengan kesejatian dirinya, maka untuk kehidupan yang sekarang aman-aman saja, saudaraku ya. Tinggal hidup nyaman di dalam dunia ini. Terima kasih, saudaraku.
saudaraku sigar penjalin rahimakumullah. Nah, untuk nama Agi Hidayat ya, ada huruf dal di sana saudaraku ya. Juga termasuk ada pilihan, juga orang pilihan, tetapi ia masuk dalam kategori ujian. Nah, ini juga saudaraku ya. Pertemuan huruf dal sama ro itu juga menyangkut daripada bentuk ujian di dalam kehidupannya saudaraku ya. Seperti di sini kita ambil contoh Agi Hidayat, ada dal bertemu dengan hak saudaraku, di sampingnya ada ya, yang menyatakan bahwa adapun ujian di dalam kehidupannya itu adalah tertitik pada lafaz saudaraku ya. Pada lafaz dalam arti banyak yang membenci ketika dari sisi lafaz, banyak yang memfitnah saudaraku ya. Kemudian ketika huruf dal bertemu sama huruf ya di sini, ya ini menandakan daripada kasih sayang saudaraku, yang mana kasih sayang itu kasih sayang dari Agi Hidayat ini sering dikecewakan saudaraku ya. Ya termasuk orang yang memiliki kasih sayang kemudian kesetiaan, tapi sering dikecewakan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu adalah bentuk ujian orang pilihan juga saudaraku ya. Seperti itu hakikatnya saudaraku. Kemudian kita ambil contoh lagi surka ya, untuk saudaraku surka di sini yang menjadi pertemuan dari ro, sin sama ka ya. Pertemuan awal sin, pertemuan akhir itu huruf K, huruf kaf, yang menandakan bahwa Anda itu tertitik pada ujiannya di sosial saudaraku ya. Sosial, kemudian dari teman-temannya ujiannya saudaraku, kemudian dari sisi kelakuan, perbuatan, kemudian pekerjaan juga masuk di sana saudaraku ya, dari nama surga. Nah, itu juga yang ingin saya sampaikan saudaraku ya. Salam juga dari Lombok saudaraku. Apalagi huruf tak bertemu ro yang menjadi ujiannya itu ada di nafsunya saudaraku ya. Nafsunya sangat besar, baik secara nafsu birahi ataupun nafsu keinginan untuk dunia. Nah, seperti itu bentuk ujiannya saudaraku. Garya Ibnu Sina. Nah, seperti ini kita ambil contoh lagi apa yang menjadi ujian dari orang pilihan ini saudaraku ya, dari nama Garya Ibnu Sina ini. Ketika pertemuan awal goin dan pertemuan dari ya, yang mana ujiannya itu ada di harta saudaraku ya. Goin itu menandakan daripada harta, benda, uang. Ujiannya paling berat dari Garya ini adalah uang. Apakah memang ia memiliki banyak uang saudaraku, tapi ujiannya sangat pahit. Itu adalah asal daripada ujiannya saudaraku ya. Kemudian ia itu melambangkan kasih sayang. Nah, juga ujiannya ada di masalah percintaan juga ada saudaraku ya. Nah, itulah bentuknya saudaraku. Nah, Budi Kuswandi ya, dari nama Budi Kuswandi ini saudaraku ya, pertemuan dal, intinya ada dal sama ro, Anda itu adalah termasuk orang pilihan saudaraku ya. Itu sandinya sebenarnya. Saya akan sampaikan di sini betul-betul supaya kita tahu baca diri saudaraku ya, membaca diri sendiri. Ketika kita ambil contoh di sini Budi Kuswandi ya, ketika huruf ba bertemu dengan dal, yang menjadi ujian di dalam kehidupannya itu ada di fisiknya saudaraku ya. Apakah nanti berupa penyakit, kemudian berupa ya ujian-ujian tubuh lah dari nama Budi. Kemudian nun bertemu dengan dal yang menandakan dari ujiannya itu ada di hatinya saudaraku ya. Sering orang lain mengecewakan, apakah ia akan terjatuh karena kekecewaan itu. Nah, seperti itulah saudaraku ya. Iya, lebih condong ke percintaan, gantung awal dan kehidupan saudaraku ya. Kemudian kita ambil contoh di sini Rudi Budiono. Nah, kalau pertemuan ro sama dal yang saya katakan tadi lebih awal, ini adalah sosok yang betul-betul paling diuji saudaraku ya. Ujiannya keras. Semua jenis ujian ada di dalam kehidupan Rudi Budiono ketika pertemuan dari ro dan dal saudaraku ya. Saya berani katakan seperti itu. Perjalanan panjang, lika-liku, penuh dengan ujian saudaraku ya. Untuk Khayatuddin itu diuji dari sisi keinginan, hasrat saudaraku ya. Keinginan yang besar, hasrat yang besar, nafsu yang besar, itu dari keinginannya. Kemudian dari hatinya saudaraku, itu tempat ujian dari Khayatuddin saudaraku ya. Nah, seperti
yang tadi Garya Ibnu Sina ya. Nah, itu condong ke percintaan. Nah, tergantung daripada itu. Yang penting itu ujiannya, saudaraku ya. Kalau tidak masalah cinta, pasti masalah uang juga, saudaraku. Nah, seperti Saputra, kita ambil contoh pertemuan ro sama tak itu. Saudaraku ya, Saputra itu ujiannya ada di keinginan nafsunya, saudaraku ya. Keinginan yang menggebu-gebu, hasratnya juga besar, saudaraku ya. Baik secara seksual ataupun keinginan sangat besar dari nama Saputra. Itulah bentuk ujian di dalam kehidupannya. Kemudian Adi, nah itu pendiriannya, saudaraku. Alif itu menandakan sebuah pendirian. Itu adalah bentuk ujiannya, ada di keinginan, pendiriannya. Kemudian Dharma, pertemuan da sama hak itu lafaz, yang mana ujiannya itu ada di lafaz. Ia termasuk orang yang pandai berbicara, cerdas, saudaraku ya. Tapi itulah tempat ujiannya yang diberikan oleh Tuhan. Itulah bentuk cara kita untuk mengkaji daripada nama itu, saudaraku ya, sandi-sandi yang ada di dalam nama itu, saudaraku. Sinta Amelia, kalau Sinta Amelia itu aman-aman saja hidupnya, saudaraku ya. Apalagi Subronto ya. Untuk Subronto itu ujiannya itu ada di huruf ba ya, dari sisi fisiknya, saudaraku ya, dari sisi fisiknya. Kemudian dari sisi hatinya, itu adalah bentuk pertemuan ro, ba sama nun yang ada di namanya, saudaraku ya. Ketika memang sering lihat atau ketemu makhluk halus pas waktu kecil, itu memang fisiknya itu yang menjadi ujiannya, saudaraku ya. Ada wibawa, ada yang menyukai dari sisi yang astral. Nah, seperti itu. Nah, Sutrisno seperti ini, kita ambil contoh dari nama Sutrisno juga, yang menjadi ujian. Dia termasuk orang pilihan, saudaraku ya, titisan leluhur. Yang menjadi ujiannya dari Sutrisno ini adalah ketika pertemuan tak sama sin, saudaraku ya. Yang mana Anda itu ujiannya itu ada di hasrat, keinginan, nafsu juga, saudaraku, yang sangat besar, saudaraku ya, dari nama Sutrisno ini. Kemudian dari sisi sin ya, itu menandakan daripada sifat sosial. Anda itu sering diuji oleh teman-teman Anda, saudaraku ya. Anda itu termasuk orang yang suka baik, suka pemurah, suka membantu terhadap teman, saudaraku ya. Tapi Anda sering dikecewakan juga hatinya oleh teman-teman Anda itu. Itu adalah bentuk ujiannya juga, saudaraku. Memang panjang perjalanannya, saudaraku ya. Nah, untuk Widya Lestari ini yang menjadi ujiannya di sini, saudaraku ya, Widya Lestari ya. Kalau dari sisi kehidupannya, memang Widya Lestari termasuk orang pilihan, saudaraku ya. Widya Lestari, wow, itu menandakan daripada sifat raja yang santai, slow, saudaraku ya. Dia itu orangnya tidak mau diatur, saudaraku ya. Orangnya mandiri, tidak mau diatur. Adapun ujiannya itu ada di masalah percintaan juga, ketika bertemu dal sama ya, saudaraku ya. Masalah percintaan, kemudian ada masalah kemalasan juga ada dari kehidupannya, saudaraku ya, dari nama Widya. Kemudian Lestari ada ro bertemu dengan tak. Kemudian yang menjadi ujiannya adalah keinginannya, hasratnya sangat besar. Condong di sini dari nama Lestari ini ya, jika ia terus terjebak di dalam hasratnya, saudaraku, bisa-bisa dia selingkuh dan lain sebagainya. Itu bahasanya, saudaraku ya, saking birahi. Kemudian keinginan untuk sukses juga sangat besar dari nama tak sama ro. Itu adalah bentuk ujiannya, saudaraku ya. Untuk Eki Wahyudi ya, untuk Eki Wahyudi cuman ujiannya ada di percintaan saja, saudaraku ya. Ketika huruf ya bertemu dal ya, percintaannya saja, saudaraku ya, sering kasih sayangnya tidak diakui, sering dikecewakan dalam sisi percintaan. Itu sudah, saudaraku. Saya suka dengan selendangnya bang, kelihatan tidak asing. Alhamdulillah, saudaraku ya, terima kasih. Yang namanya khodam itu, saudaraku ya, adalah energi sebenarnya, saudaraku ya. Energi, kalau khodam dari alam itu, saudaraku, berupa benda pusaka, itu adalah yang membentengi daripada tubuh kasar kita saja, saudaraku ya. Tetapi yang memang khodam dari leluhur itu, ia membentengi sampai dalam, sampai batin kita atau tubuh halus kita, saudaraku ya. Itu dari bahasanya, saudaraku. Untuk Sarmila, nah kita ambil contoh di sini Sarmila ya, saudaraku ya. Dari nama
Kalau sarmila itu ujiannya itu ada sin sama mim ya. Sin itu menandakan daripada sosial. Ujian Anda itu ada di kehidupan pertemanan saudaraku ya, kehidupan sosial Anda saudaraku ya. Itu ujiannya saudaraku. Mim itu tanggung jawab Anda kau saudaraku. Apakah di setiap tanggung jawab Anda itu sering dilalaikan atau bagaimana? Itu adalah bentuk ujiannya saudaraku. Termasuk orang pilihan juga saudaraku. Kalau leluhur apakah ia memudaratkan saudaraku ya? Jadi begini, kalau memang orang titisan leluhur, dia akan diuji sampai mati-matinya saudaraku ya, sampai ia betul-betul nol, kosong saudaraku ya. Kalau dalam bahasa dunia saudaraku ya, ia akan menjadi mudarat ketika seseorang yang didiami atau ditetesi leluhur itu tidak lulus saudaraku ya. Ia akan menjadi mudarat atau masalah di dalam kehidupannya ketika sampai 40 tahun masih dia belum kembalikan hakikat ujian, masih belum sadar istilahnya saudaraku ya. Tentu akan menjadi mudarat ya di dalam bahasa kehidupannya sehari-hari saudaraku ya. Untuk lihat apakah ada negatif ngikutin saya, untuk masalah energi yang sifatnya negatif saudaraku ya, yang kita tidak bisa melihat, tetapi Anda sendiri yang merasakan saudaraku ya. Untuk energi negatif itu sensitif sekali sama yang namanya pikiran saudaraku ya. Sama sensitif sekali sama hati ketika pikiran jenuh, kemudian berat juga, ada sakit kepala, kemudian pusing, hati juga tidak betah istilahnya, itu sedang kita berada pada energi negatif saudaraku ya. Tapi kalau orang spiritual atau orang menyatakan itu kita diikuti oleh jin atau itu sebenarnya berasal dari diri kita saudaraku ya. Assalamualaikum. Iwan Setiawan. Kalau Iwan Setiawan ini kalau dari sisi kehidupan aman-aman saja saudaraku ya. Anda itu termasuk jiwa yang baru saudaraku ya, yang mana kehidupan Anda yang dulu itu termasuk pilihan yang sudah lulus saudaraku ya. Untuk ciri-ciri leluhur yang berdampingan dengan kita, jadi begini saudaraku ya, saya artikan leluhur itu adalah jiwa tua, jiwa kita zaman dahulu saudaraku, sebelum kita berganti wadah ini saudaraku ya. Nah, adapun ciri-cirinya sudah saya katakan tadi. Yang pertama dari sisi nama. Dari sisi nama itu ada sandi-sandi yang menyatakan Anda itu adalah titisan leluhur. Sandinya ada huruf dal, kalau dalam hijaiyah ada huruf ro di dalam nama Anda, saudaraku. Itu yang menjadi cirinya. Kemudian cirinya juga yang kedua adalah kehidupan Anda yang pahit. Nah, itu juga termasuk berdampingan dengan leluhur, saudara. Anda sudah termasuk daripada keturunan atau bukan keturunan saudaraku ya, titisan leluhur ya. Nah, kita ambil contoh juga di sini Lailatul Munawwaroh ya, ada huruf ro ya saudaraku ya, Lailatul Munawwaroh. Yang menjadi ujian Anda sebagai orang pilihan di sini ada di huruf waw dan ada huruf ha saudara. Huruf waw itu ada ujiannya itu seperti malas saudaraku ya. Ada sifat malas, kemudian orangnya santai. Itu ujian juga saudaraku ya, sifat malas itu di dalam zahirnya. Kemudian hak Anda itu termasuk ya, kalau dari sisi selalu kata-katanya ingin diikuti, dari sisi lafaz atau gaya bicara itu adalah bentuk ujiannya ya saudaraku ya. Anda itu termasuk ada sifat egois juga saudaraku ya, apapun yang Anda inginkan harus cepat tercapai. Anda juga termasuk orang yang sulit ditebak juga dari nama Lailatul Munawwaroh. Anda termasuk orang tanggung jawab, punya hati, pemerhati juga saudaraku ya. Nah, dari sisi Munawwaroh ya, roh itu menyatakan daripada sifat lafaz yang selalu ingin ya dituruti keinginan dari apa yang dikatakan. Nah, seperti itu bahasanya saudaraku. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, memang perjalanan orang pilihan itu saudaraku ya tidak akan lepas dari perjalanan Nabi kita saudaraku ya, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan rintangan ujian di dalam kehidupannya. Bagaimana cara kita menarik daripada energi saudaraku ya, energi kemudian vibrasi frekuensi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Nabi kita Muhammad ya, Ahmad dulu namanya, kemudian diganti Muhammad, kemudian menjadi gelar Rasulullah saudaraku ya. Nah, itu juga
yang menjadi pelajaran penting yang harus kita ambil, bahwa ada sandi-sandi juga di dalam nama kita, saudaraku ya. Nah, seperti kalau gimana Mbah untuk Den Bagus, namanya panjangnya apa, saudaraku ya? Memang panjang perjalanan, saudaraku. Pahit juga ya. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah. Baik, untuk kesempatan malam hari ini, saudaraku ya, kita cukupkan dulu, saudaraku ya. Semoga apa yang kita bicarakan dengan tema ciri-ciri orang pilihan ini juga menjadi dasar diri kita untuk bisa tertarik menjadi orang yang sabar, saudaraku ya. Sabar, kemudian mengembalikan hakikat kehidupan ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada saudara-saudaraku yang semoga bisa lulus terhadap ujian-ujian kehidupannya, dan mudah-mudahan bisa lulus juga, saudaraku ya. Insya Allah semuanya akan bisa lulus ketika kita betul-betul tahu kesejatian diri kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi, wan nur fi sam'i, wan nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.